Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofitri Andini. Saya dari kelas 2B jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video ini saya akan membahas sedikit mengenai PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saat ini juga bahasa Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam berbagai ranah pemakaian, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, oleh karena itu kita memerlukan buku rujukan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan untuk berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis yang secara baik dan benar. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi penggunaan bahasa Indonesia yang makin pesat. Nah, fungsi dari pedoman ini sendiri adalah dapat menyaring bahasa asing yang masuk ke negara kita, sehingga bahasa Indonesia tetap lestari. PUEB ini berisi beberapa pedoman penggunaan bahasa yang benar, seperti diantaranya pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Dalam video ini saya hanya akan membahas kepada submateri tentang pemakaian tanda baca, yaitu pemakaian tanda baca titik 2. Tanda titik 2 atau tanda 2 titik adalah tanda baca yang dilambangkan dengan 2 titik yang sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tanda baca titik 2. Yang pertama, tanda baca titik 2 dipakai pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya pada kalimat mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Nah, setelah kata rumah tangga tersebut kita memerlukan tanda baca titik 2 ini. Fungsinya untuk menerangkan apa aja perabot rumah tangga yang diperlukan itu, yaitu kursi, meja, dan lemari. Mungkin lebih jelasnya penulisan kalimatnya ada dalam video berikut. Hal yang harus diperhatikan yang kedua yaitu tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasannya merupakan pelengkap yang mengakhiri sebuah pernyataan. Contoh kalimatnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, dalam kalimat tersebut kita tidak memerlukan tanda titik 2 karena kata kursi, meja, dan lemari ini hanya berperan sebagai pelengkap yang mengakhiri pernyataan tersebut. Contoh penulisan kalimatnya ada dalam video berikut. Nah, yang ketiga yaitu tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Biasanya kita temukan dalam teks atau kalimat susunan kepanitiaan. Penulisan lebih jelasnya ada dalam video berikut. Nah, yang keempat yaitu tanda titik 2 dipakai dalam sebuah naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam sebuah percakapan. Contoh penulisannya seperti ini. Yang kelima atau yang terakhir adalah tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya ada dalam video berikut. Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai PUEB dan mengerucut kepada submateri tentang pemakaian tanda baca titik 2. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.